Bab 186, Katedral 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya khawatir saya juga harus pergi besok pagi, Sergio memberitahu Eugene. Katedral Tresia adalah bangunan bersejarah yang memiliki warisan ratusan tahun. Namun, apalagi kapel pusat, yang bisa dikatakan sebagai jantung dari katedral ini, bahkan paviliun di sekitarnya dan koridor yang mereka lalui saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Apakah kamu benar-benar pergi ke tempat lain ketika kamulah yang memanggilku ke sini? Eugene bertanya sambil menatap punggung Sergio. Sergio tertawa dengan suara rendah pada kata-kata ini, maafkan saya. Itu karena aku benar-benar ingin bertemu denganmu setidaknya sekali, Sir Eugene. Lagi pula aku akan bertemu denganmu di Vatikan dalam 5 hari, kata Eugene. Iya itu benar. Namun, bukan hanya kami berdua saja, Sir Eugene. Bukankah begitu? Kata Sergio, masih tertawa. Tawanya, bersama dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, membuat niatnya cukup mencolok. Eugene diam-diam mengangkat sudut mulutnya dengan seringai, sepertinya kamu hanya ingin mengujiku, Kardinal Rogeris. Aku tidak akan menyangkal itu, Kardinal langsung mengakui, bahkan tanpa diam sejenak. Eugene memandangi bahu Sergio, yang tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar, dan kain merah yang tergantung di bahu kirinya dan mengalir ke dadanya. Ada makna khusus di balik pakaian pendeta Sergio. Jubah hitam yang dikenakan di dalam, namun masih terlihat, melambangkan kegelapan. Salib putih di lehernya melambangkan bahwa cahaya masih ada dalam kegelapan. Mantel putih yang dikenakan di atas jubahnya menunjukkan bahwa cahaya akan selalu mengatasi kegelapan. Kain merah yang tergantung di bahu kirinya melambangkan tekadnya untuk rela menumpahkan darahnya sendiri dan menjadi martir bagi imannya, Dewa Cahaya, Gereja Cahaya, Paus, dan semua orang yang beriman. Bagaimana kamu berencana mengujiku? Tanya Eugene. Saya telah memastikan bahwa Anda, Sir Eugene, tidak salah lagi adalah pahlawan, Sergio meyakinkannya ketika dia mengingat pemandangan Eugene menarik pedang suci. Pilar-pilar cahaya, yang biasanya menerangi katedral tanpa pernah menunjukkan gerakan apapun, telah ditarik ke Eugene atas kemauannya sendiri. Pedang suci beresonansi dengan cahaya itu dan menyinari seluruh katedral. Badai cahaya yang cemerlang itu tidak salah lagi merupakan keajaiban, dan Eugene, yang mengangkat pedang suci di tengah badai itu, telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan cahaya. Sergio ragu-ragu. Dengan baik. Bagi Eugene Leonhardt, sebagai pahlawan, tidak perlu mengujinya lebih jauh. Apalagi para kardinal, bahkan jika Paus Aurius telah melihat badai cahaya itu sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui Eugene sebagai pahlawan. Sergio melanjutkan, pahlawan adalah penjelmaan cahaya. Jadi bagaimana mungkin aku, yang hanya seorang hamba cahaya, terus menguji sang pahlawan? Haha, Eugene tertawa dan menganggukkan kepalanya. Kardinal Rogeris, sepertinya kamu tidak hanya ingin menguji apakah aku pahlawan, tapi kamu juga ingin tahu orang seperti apa aku ini. Tolong jangan terlalu tersinggung dengan ini, pinta Sergio. Eugene baru saja berkata, saya juga sadar bahwa Anda pernah menjadi penyelidik Maleficarum. Sudah 30 tahun sejak itu terjadi. Tapi waktu tidak mengubah karakter asli seseorang. Bukankah alasan mengapa sejumlah besar inkuisitor dikerahkan untuk ritual ini karena kata-katamu masih berpengaruh di Maleficarum? Saya tidak bisa menyangkal itu, Sergio mengakui. Namun, saya tidak menggunakan pengaruh tersebut untuk alasan pribadi. Itu hanya karena ritual kali ini jauh lebih penting daripada sebelumnya. Eugene memotongnya. Bukankah fakta bahwa kamu saat ini menggunakan mereka untuk memantauku dianggap sebagai alasan pribadi? Langkah Sergio terhenti. Sambil menenangkan keterkejutannya, dia berbalik untuk melihat kembali ke arah Eugene. Dengan senyum polos yang terlihat sesuai dengan usianya, Eugene menatap Sergio. Ada 2 penyelidik yang bertanggung jawab membimbingku ke sini. Atarax de Punisher dan Hemoria de Guillotine. Tapi sekarang, ini cukup menakjubkan. Jumlah penyelidik yang saat ini mengawasiku sepertinya jauh lebih dari 2, kan? Eugene bertanya dengan polos. Menyebutnya luar biasa bukan hanya berlebihan. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua inkuisitor yang telah pergi bersama Christina, lebih banyak lagi yang masih menonton Eugene. Jika dia secara kasar mencoba menghitung jumlah penyelidik yang bersembunyi di sekitar mereka, setidaknya ada 100. Haha, Sergio tertawa pelan dan mengangkat tangannya. Pada gerakan ini, kehadiran tersembunyi yang diam-diam mengawasi mereka pergi satu persatu. Sebagai pahlawan, Sir Eugene, Anda sama pentingnya dengan ritual kandidat suci, kata Sergio sebagai alasan. Apakah begitu? Tapi dengan menyuruh beberapa penyelidik pergi bersama Christina untuk menarik perhatianku dan menyembunyikan penyelidik lainnya di seluruh katedral, apa kau berharap aku tidak menyadarinya? Eugene tidak menunggu jawaban Sergio. Sudut mulutnya menyeringai saat dia mengucapkan tuduhan tajam, dalam situasi ini, aku hanya bisa berharap itu semua salah paham. Jika aku tidak dapat membuktikan bahwa aku adalah pahlawan, atau bahkan jika aku gagal memenuhi standarmu. Apa yang ingin kau lakukan padaku, Kardinal? Petik 2. Sergio tetap diam. Eugene melanjutkan, saya sadar bahwa Inkuisitor Maleficarum terampil dalam segala macam perbuatan kotor. Jadi, apakah Anda berencana agar semua orang melompat keluar dan mencoba menusuk saya?
Jika kamu berhasil membunuhku, apakah kamu berencana untuk memotong salah satu lenganku dan mengambil pedang suci? Tidak sama sekali, Sergio menggelengkan kepalanya. Meskipun saya telah mempertimbangkan apakah melakukan itu akan berhasil atau tidak, saya tidak akan pernah melangkah sejauh ini. Namun, Sir Eugene, sebagai seseorang di posisi saya tidak punya pilihan selain khawatir bahwa Anda bukan orang yang beriman dan bahwa kepercayaan Anda pada Dewa Cahaya lemah. Terus, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tuntut Eugene. Saya percaya adalah mungkin bagi orang untuk berubah menjadi lebih baik. Sir Eugene, meskipun saat ini Anda bukan pengikut cahaya, saya percaya bahwa suatu hari, berkat rahmat Tuhan, Anda akan menjadi orang percaya, kata Sergio dengan percaya diri sambil tangannya merogoh saku. Jika Anda tidak menunjukkan kepada saya cahaya yang begitu cemerlang, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencoba mengubah Anda menjadi iman kami. Tetapi dengan metode apa? Eugene bahkan tidak merasa perlu untuk bertanya. Perlakuan inkuisitor terhadap orang tidak percaya, murtad, dan penyembah berhala telah terkenal bahkan 300 tahun yang lalu. Bahkan sekarang, interogasi mereka identik dengan penyiksaan, dan ada beberapa desas-desus tentang bagaimana mereka akan memaksa orang untuk pindah agama sehingga mereka dapat digunakan sebagai alat propaganda agama. Tapi aku memang melihat itu semua terjadi dengan mataku sendiri. Tidak mungkin kamu, yang bersinar begitu cemerlang, tidak memiliki keyakinan di dalam hatimu. Tapi, Tuan Eugene, apakah Anda tahu artinya? Agar pahlawan menjadi perwujudan cahaya. Sepertinya Anda sudah memiliki pemahaman yang samar tentang identitas Anda yang sebenarnya, tetapi di mata saya, Sir Eugene, Anda adalah cahaya itu sendiri, lanjut Sergio sambil mengeluarkan buku kitab suci yang tebal dari sakunya. Memegang buku tulisan suci dengan kedua tangan, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Eugene dan berkata, untuk mengumpulkan cahaya yang muncul dari hatimu, kamu harus memiliki keyakinan. Jadi tolong, ambil buku kitab suci ini dan pertimbangkan untuk pindah ke agama kami. Setelah menatap kosong ke buku tulisan suci, Eugene mengulurkan tangannya. Sejujurnya, di dalam hatinya, Eugene ingin menghancurkan buku tulisan suci ini di atas kepala Sergio, tetapi jelas bahwa hal itu akan sangat menjengkelkan. Itu saja, Eugene bertanya setelah melemparkan buku tulisan suci ke dalam jubahnya. Sergio memandang Eugene dengan senyum tipis sebelum berbalik dan berjalan ke depan sambil menjawab, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda mengenai kandidat suci. Eugene ingat bagaimana Christina memiliki ekspresi curiga di wajahnya sepanjang perjalanan kereta. Dia tampak waspada dengan pertemuan Eugene Kardinal Rogeris, ayah angkatnya. Dia bahkan telah melangkah lebih jauh dengan menyiapkan serangkaian alasan atas kemauannya sendiri untuk membuat Eugene meninggalkan kereta. Setelah bertemu dengan Anda, Sir Eugene, saat mengikuti wahyu ilahi dan bepergian bersama Anda melalui hutan hujan samar selama beberapa bulan. Tampaknya kandidat suci kita telah sedikit berubah, kata Sergio dengan penuh perhatian. Sepertinya kamu tidak terlalu senang dengan perubahan ini. Tantang Eugene. Sergio dengan mudah mengakui hal ini, ya, bukankah itu wajar saja? Saya telah bertanggung jawab untuk mengajar kandidat suci sejak dia masih muda. Dan sebelum dia menjadi kandidat suci, sebagai ayah angkatnya, saya mendidiknya sehingga dia dapat tumbuh menjadi pengikut cahaya yang tepat. Setelah dia menjadi kandidat orang suci, dia terus menerima bimbingan sehingga dia tidak akan ditemukan kekurangan ketika saatnya tiba baginya untuk dilahirkan kembali sebagai orang suci yang sejati. Eugene berhenti berpikir. Aku khawatir aku sama sekali tidak tahu apa yang ingin kamu katakan, Kardinal. Apakah Anda merasa ada yang kurang memuaskan dari perubahan yang dialami Christina? Sergio langsung ke intinya, saya berbicara tentang surat yang dikirimkan kepada Anda melalui Rohana Sales. Seperti yang diharapkan, itulah yang dia cari. Tidak terpengaruh oleh ini, Eugene hanya tertawa dan berkata, meskipun sepertinya kamu belum melihat isinya. Aku hanya tidak ingin melakukan pelanggaran privasimu. Namun, jika konten yang tertulis di dalamnya tidak membuat malu, tidak perlu menggunakan mantra sandi dan mengirimkannya melalui orang luar, tuduh Sergio. Eugene membantah, tapi dia sebenarnya bukan orang luar, kan? Kamu benar, Rohana Sales telah diberi peran untuk menenangkan hati kandidat suci kita yang lelah, kata Sergio tanpa berusaha menyembunyikan ini. Bukan hanya Rohana Sales juga. Semua klerus yang melayani di dalam katedral ini, termasuk saya, umat beriman yang secara sukarela menangani berbagai urusan katedral, serta mereka yang hanya tinggal di paroki bersama dengan uskup agung dan klerus lain di keuskupan Alcarte tempat kandidat Santo melayani sebagai asisten uskup. Begitu banyak anggota klerus dan umat kita telah melayani dalam peran yang berbeda sehubungan dengan kandidat suci kita. Sangat ekstrim. Tidak, bukan hanya ekstrim. Abnormal, Eugene tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Menurut pernyataan ini, kebanyakan orang di sekitar Christina adalah aktor dan mata-mata yang ditugaskan kepadanya karena kualitasnya yang unik sebagai kandidat suci. Selama lebih dari 10 tahun, saya telah mengajar kandidat orang suci dan berharap dia akan tumbuh dengan cara yang tepat untuk dilahirkan kembali sebagai orang suci. Yang paling memuaskan, calon orang suci kita akan segera menjadi orang suci, dan dia akan menyinari dunia dengan membantu pahlawan yang muncul kembali setelah 300 tahun. Sergio berhenti sejenak. Tolong jangan tersinggung, Sir Eugene Leonhardt. Meskipun Anda tidak diragukan lagi adalah pahlawan, Anda sangat kurang memiliki keyakinan yang dibutuhkan oleh seorang pahlawan.
Saya berharap kandidat orang suci kita dapat membimbing pahlawan dan membimbingnya menjadi seorang penganut yang taat. Namun, kandidat Saint kami tampaknya malah dipengaruhi oleh Anda, Sir Eugene. Mengapa kamu tidak membiarkan dirimu pergi dan berbicara terus terang? Cara Anda terus berbicara dalam lingkaran sepertinya akan menyebalkan untuk dilakukan. Bahkan mendengarkannya, itu benar-benar cukup. Eugene tertawa sugestif, lalu melanjutkan berbicara, rasanya menyebalkan. Atau setidaknya, itulah yang saya pikirkan. Maafkan aku, bukankah tidak pantas bagi pahlawan untuk mengutuk seperti ini? Aku juga tidak ingin menggunakan kutukan, tapi menurutku kata itu paling cocok untuk mengungkapkan perasaanku saat ini. Tidak apa-apa, Sergio memaafkannya. Eugene sengaja mengeluarkan kata-kata seperti itu untuk mengacak-acak emosinya, tetapi Sergio tidak menunjukkan sedikit pun getaran. Namun demikian, pikiran itu melintas di benak Eugene, seperti yang diharapkan dari seorang pendeta yang telah menenangkan dirinya melalui doa selama beberapa dekade. Sergio mengaku, calon suci kami tidak dapat mempertobatkan Anda, Sir Eugene, dan malah dipengaruhi oleh Anda karena ajaran saya tidak mencukupi. Kurasa kamu ingin melihatku tiba di kebaktian gereja sambil bergandengan tangan dengan Christina. Eugene bertanya sinis. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi urusan yang sangat membahagiakan dan beruntung. Namun, karena sepertinya Anda, Sir Eugene, tidak mau melakukan hal seperti itu. Saya akan meminta kandidat Saint untuk terus membimbing Anda sehingga Anda setidaknya mau berdoa bersama, kata Sergio dengan tenang. Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa perilakumu terlalu berlebihan dalam banyak hal. Bukankah iman harus datang dari hati, tanpa ada paksaan? Dan bukan berarti Christina masih anak nakal berusia 10 tahun. Dia saat ini lulus dari kandidat menjadi kesucian penuh. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebagai ayah angkat Christina, saya masih berpikir bahwa Anda lancang untuk ikut campur dalam tugasnya seperti itu, Kardinal, kritik Eugene. Selama kandidat orang suci kita memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dan sempurna, saya tidak perlu ikut campur, desak Sergio. Ujung lorong panjang ini semakin dekat. Tuan Eugene, tolong jangan menguji iman kandidat suci kami. Anda sudah menjadi pahlawan yang mampu memancarkan cahaya hebat sendirian, tetapi calon orang suci adalah seorang rasul yang dianugerahi cahaya oleh Tuhan. Jika Anda terus menguji iman kandidat suci kami, menyebabkannya terguncang, maka kandidat suci mungkin akan benar-benar meragukan keyakinannya, Sergio memperingatkan ketika dia berhenti di depan pintu yang tertutup. Setelah itu terjadi, Tuhan kita dapat menyita cahaya yang telah Dia berikan kepada kandidat suci kita. Jika itu terjadi, kandidat suci kita akan menjadi manusia biasa dan tidak akan mampu berdiri di sisi pahlawan. Orang yang memutuskan apakah seseorang berdiri di sisiku atau tidak adalah diriku sendiri, bukan Tuhan, kata Eugene saat dia melangkah melewati Sergio dan meraih kenop pintu. Dia tidak perlu menjadi orang suci untuk berdiri di sisiku. Jika Christina kehilangan kekuatan orang suci, dan jika itu salahku, maka saya hanya akan berpikir Tuhan Anda sangat picik, dan saya akan terus membawa Christina bersamaku. Haha, Sergio tertawa terbahak-bahak. Pandangan sekilas menunjukkan bahwa senyum muncul di wajah Sergio. Eugene melihat cahaya menakutkan mengalir dari sudut mata Sergio yang telah terjepit oleh tawanya. Tuan Eugene, bahkan jika Anda berpikir seperti itu, kandidat suci kita tidak akan bisa merasakan hal yang sama, kata Sergio setelah menenangkan diri. Dia telah melalui banyak kerja keras untuk menjadi orang suci, dan jika dia tidak bisa menjadi orang suci, dia bahkan tidak bisa membayangkan dirinya bukan orang suci, terutama karena dia tahu betapa istimewanya era ini. Spesial, Eugene mengulangi dengan bertanya. Pahlawan tidak pernah muncul selama 300 tahun terakhir ini. Semua orang suci yang telah lahir sejak ada setia telah melayani sebagai simbol Yura dan telah menjadi orang suci yang dikanonisasi setelah kematian mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Namun di era sekarang ini, dengan munculnya Hero, Saint akhirnya dapat memenuhi tugasnya sebagai Saint dan mendampingi Hero, jelas Sergio. Ketika pintu dibuka, sebuah ruangan yang luas terungkap. Perhatian Eugene tertuju pada salib yang tergantung tinggi di salah satu dinding dan patung-patung religius yang menghiasi dinding dan rak. Kamu bilang kamu akan pergi pagi-pagi, bukan? Saya mungkin agak terlambat bertanya, tetapi kemana Anda pergi? Eugene bertanya ketika dia melangkah ke kamar. Sergio, yang telah mundur beberapa langkah, tidak memiliki pancaran menakutkan yang sama di matanya seperti sebelumnya. Saya akan menuju ke Fountain of Light, ungkap Sergio. Karena itu adalah ritual suci, itu harus dilakukan oleh seorang pendeta tingkat tinggi. Ritual suci, katamu, seru Eugene. Jika saya dapat mengamatinya di lokasi, bukankah menurut Anda iman akan menyala di hati saya? Maafkan saya, Tuan Eugene. Ritual yang diadakan di sumber cahaya itu istimewa, bahkan di antara orang-orang percaya kami, hanya mereka yang telah terlibat dalam persiapan ritual ini yang diizinkan untuk mengamati, Sergio memberitahu Eugene ketika dia mulai menutup pintu. Hingga saat-saat terakhir pintu ditutup, Sergio tidak berhenti tersenyum pada Eugene. Jadi sampai ritual selesai dan kandidat Santo dan saya telah kembali, jangan ragu untuk merangkul kehadiran Tuhan di dalam katedral kita, kata Sergio sebagai perpisahan sebelum pintu ditutup sepenuhnya. Sergio mengatupkan kedua tangannya, mengangkatnya ke arah pintu yang tertutup, dan mengucapkan doa sebelum berbalik.
Dia melintasi lorong dengan kecepatan yang berbeda dari saat dia pertama kali melewatinya, dan begitu dia melangkah keluar dari katedral, Inkuisitor dari Maleficarum berbaris di belakang Sergio. Bahkan tanpa melihat ke arah Atarax, yang telah mendekati sisinya, Sergio angkat bicara. Sumber cahaya. Konten iklan. Para ksatria salib darah sedang menjaga area di sekitar mata air. Air telah naik, dan kandidat suci saat ini sedang mempersiapkan sakramen di kapel, lapor Atarax. Melakukan sakramen seorang diri tidak akan cukup. Ritual yang dimulai besok pasti unik dan berbeda dari sebelumnya. Itu sebabnya saya memanggil kalian semua, kata Sergio. Ya, Tuan, Atarax setuju. Karena saya harus membantu memastikan bahwa sakramen dilakukan sepenuhnya dan tanpa cacat apapun, tampaknya saya harus bergegas. Karena saya sudah membuat semua persiapan, mari kita langsung menuju ke musim semi, Sergio mengumumkan. Atarax bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap Sir Eugene? Dia tidak diragukan lagi adalah pahlawan. Meskipun kurangnya keyakinannya merupakan kekurangan, kita dapat mengatasinya di masa mendatang. Yang penting saat ini adalah ritual kandidat suci. Saya pikir kita masih punya cukup waktu, tetapi kalau dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu, kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup waktu luang, kata Sergio dengan serius. Ya, mengerti, Atarax mengangguk. Namun, bukankah kita harus meninggalkan seseorang di katedral untuk mengawasi Sir Eugene? Tentu saja, kita harus. Awalnya, saya akan membiarkan salah satu dari Anda tetap tinggal, tapi tampaknya Sir Eugene jauh lebih tajam daripada yang saya pikirkan. Jika saya memilih salah satu dari Anda, itu akan menjadi pelanggaran besar bagi Sir Eugene. Jadi mari kita tinggalkan itu karena salah satu pelayanku. Iya Pak. Sulit bagi Inkuisitor untuk mengimbangi Kardinal. Atarax merasa kagum dengan Sergio, yang perlahan maju. Sudah 30 tahun sejak Sergio mengundurkan diri dari tugas aktif di dalam biro interogasi. Atarax telah mendengar bahwa sejak saat itu, Sergio tidak turun ke lapangan, malah bola-balik antara berbagai gereja dan Vatikan untuk mengadakan kebaktian dan mengabdikan dirinya untuk studinya tentang kitab suci. Tetapi masih belum ada satupun penyelidik yang mampu untuk mengimbangi Kardinal, yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Mau bagaimana lagi, pikir Atarax. Sebelum menjadi Kardinal, Sir Sergio disebut pembasmi dan hampir menjadi kepala departemen berikutnya. Karena dia bahkan menerima stigmata dan menjadi Kardinal. Dapat dikatakan bahwa dia masih sekuat dia di masa kejayaan pelayanan aktifnya sebagai penyelidik. Atarax merasa sangat bersyukur telah dipanggil untuk berpartisipasi dalam ritual yang sakral dan mulia ini. Itu juga bukan hanya Atarax. 100 penyelidik semuanya telah menerima panggilan Sergio. Mereka semua telah dipengaruhi oleh Sergio di masa lalu, dan mereka menganggap itu suatu kehormatan besar bagi Sergio untuk mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam ritual ini. Bagaimana dengan pintunya? Tanya Sergio. Atarax menjawab, sudah terbuka. Sumber cahaya cukup jauh dari katedral ini. Terlalu banyak waktu untuk naik kereta atau berlari langsung ke sana. Para inkuisitor yang mengawal Christina dari stasiun ke Fountain of Light yang jauh dapat kembali ke katedral begitu cepat karena ada gerbang warp di ruang bawah tanah katedral yang disembunyikan dari dunia dan dihapus dari semua catatan. Sir Eugene mungkin sudah tahu tentang keberadaan pintu itu, kata Sergio. Eugene seharusnya memperhatikan bahwa penyelidik yang pergi bersama Christina telah kembali lebih cepat daripada yang dibutuhkannya untuk tiba di katedral dan telah mengambil bagian dalam penyergapan yang diatur di dalamnya. Tutup pintunya segera setelah kita melewati dan meninggalkan katedral, perintah Sergio. Apakah kita benar-benar perlu melangkah sejauh itu? Atarax bertanya. Tidak ada salahnya berhati-hati. Meskipun saya tidak berpikir bahwa Sir Eugene akan menemukan pintu ini atau bahkan mencoba untuk mencapai sumber cahaya sendirian. Tampaknya Sir Eugene adalah individu yang tidak dapat diprediksi, kata Sergio sambil berjalan menuju gerbang warp. Jika, kebetulan, Sir Eugene kebetulan menyaksikan ritual itu, kurasa dia tidak akan mencoba memahami mengapa kita melakukannya. Dia mungkin juga akan menentang kita. Itu sebabnya saya tidak bisa tidak khawatir. Karena ritual kali ini sangat penting. Namun terlepas dari pentingnya ritual itu, mata Sergio menyipit menjadi tatapan tenang. Setelah Vatikan mengonfirmasi keaslian orang suci itu, keberadaan orang suci baru itu akan diumumkan di Plaza Matahari, tepat pada Hari Raya Adas Setia. Orang suci yang mewarisi kehendak Adas Setia kemudian akan diumumkan secara resmi kepada dunia. Saint era ini tidak hanya menjadi simbol Yuras tetapi juga protagonis era bersama pahlawan. Itulah mengapa ritual terbaru di sumber cahaya ini begitu penting. Sergio sendiri merasa sangat terhormat bisa memimpin ritual ini. Saya, Rensol, akan melayani Sir Eugene selama Anda tinggal di sini. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membuat masa inap Anda lebih nyaman. Apakah ada peninggalan suci di katedral ini? Eugene langsung menginterupsi Rensol yang baru saja mengetuk dan masuk ke kamar, dengan sebuah pertanyaan. Dia tidak punya niat untuk membangun hubungan atau melakukan percakapan yang tidak perlu dengan ulama ini ketika jelas bahwa dia dimaksudkan untuk menjadi seorang penjaga. Apakah kamu baru saja mengatakan relik? Ulang Rensol dalam kebingungan. Bukankah katedral Tresia ini salah satu tempat tertua di Yuras? Karena sudah ada begitu lama, pasti ada satu atau dua relik suci yang berhubungan dengan orang suci di masa lalu, bukan? Tuntut Eugene.
Rensol ragu-ragu, itu, tidak seperti tidak ada. Tidak mungkin orang luar dilarang melihat relik suci ini kan? Eugene bertanya dengan paksa. Relik suci bukanlah tempat wisata, kata Rensol dengan ekspresi tegas. Mendengar ini, Eugene segera mengubah sikapnya dan terus berbicara, kata-kataku dipilih dengan buruk. Hanya saja aku baru menyadari apa takdirku, dan saat ini aku merenungkan dengan hati yang tulus apakah akan mempercayakan diriku pada gereja cahaya atau tidak. Saya hanya berpikir bahwa jika saya bersentuhan dengan relik suci milik para orang suci di masa lampau, saya mungkin merasakan pengabdian mereka dan menemukan iman saya sendiri berdiam di dalam diri saya. Rensol bersenandung bingung. Saya tidak berniat memperlakukannya sebagai tur yang menyenangkan. Tidak apa-apa bahkan jika saya hanya melihat mereka dari kejauhan. Saya hanya ingin melihat relik suci secara langsung, pinta Eugene. Berkat bujukan seperti itu, Eugene dibawa ke relik suci. Ada berbagai jenis relik, sisa-sisa orang suci, barang-barang pribadi orang suci, dan benda-benda yang telah menyentuh mayat orang suci atau tubuh orang suci saat mereka masih hidup. Secara alami, di antara berbagai relik, yang paling berharga adalah relik para orang suci. Lalu datanglah barang-barang pribadi orang suci itu. Di bawah altar kapel, tulang rahang seorang suci dari ratusan tahun lalu diabadikan sebagai relik suci. Selain itu, beberapa relik suci seperti tulang kaki dan tulang rusuk Sin kuno, salib yang dikatakan telah dikenakan di lehernya, jubah, kain kafan, dan cincin semuanya disimpan di jantung katedral. Sejujurnya, sulit bagi Eugene untuk memahami mengapa sisa-sisa dan barang-barang milik orang suci yang telah meninggal disimpan sebagai relik suci. Namun, dia memastikan untuk tidak mengungkapkan rasa tidak percaya pada ekspresi wajahnya dan terus melihat relik yang dipandu oleh Rensol dengan mata terpesona. Itu adalah relik suci terakhir yang disimpan di Katedral Tresia. Dikatakan bahwa itu adalah tengkorak Saint Theodore, yang menjabat sebagai paus 900 tahun yang lalu, kata Rensol. Eugene diam-diam memikirkan bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat tengkorak putih yang diabadikan di dalam peti mati kaca. Tulang rahang orang suci yang terkubur di bawah altar dan tulang rusuk serta tulang kaki orang suci lainnya sudah sangat mengejutkan. Tapi sekarang menjadi tengkorak utuh. Apakah tidak ada relik milik Anise setia? Eugene akhirnya bertanya. Rensol berkedip karena terkejut. Apakah kamu mengatakan relik suci milik Ada setia? Karena dia menghilang dalam perjalanan ziarah yang jauh, bahkan tidak ada bagian dari jenazahnya yang tertinggal. Tapi relik tidak harus dari mayatnya, kan? Hal-hal seperti jubah Lady Anise, atau kalung, Eugene terdiam. Memang begitu, Rensol setuju. Namun, saya belum pernah mendengar tentang peninggalan seperti itu milik Lady Anise. Jika ada, mereka juga tidak akan disimpan di katedral ini. Jika relik suci Lady Anise benar-benar ada, maka kemungkinan besar relik itu akan disimpan di relik khusus Vatikan. Relikui khusus. Ya, Lady Anise yang setia adalah orang suci agung yang berada di urutan kedua setelah pendiri Yuras, penjelmaan cahaya. Jika peninggalan Lady Anise seperti itu benar-benar ada, maka itu pasti memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga Vatikan akan menyimpannya di bawah manajemen langsung. Setelah itu, Eugene berpisah dengan Rensol dan kembali ke kamarnya. Rensol pasti akan melaporkan kepada Sergio bahwa dia pergi mencari relik suci, tetapi itu tidak masalah bagi Eugene. Relikui khusus. Mungkin saja relik suci Anise memang disimpan di sana. Dalam beberapa hari, dia akan menuju ke Vatikan bersama Christina, jadi jika Eugene memanfaatkan posisinya dengan baik sebagai pahlawan, dia mungkin bisa memasuki relikui khusus. Tapi benda tadi, apa itu? Pilar cahaya, bau darah, dan punggung yang terluka. Meskipun Sergio telah mengatakan bahwa semua yang terjadi di sana adalah keajaiban, Eugene pasti tidak percaya itu terjadi. Eugene mengeluarkan pedang suci dari jubahnya dan meletakkannya di samping tempat tidurnya. Kamu yang menunjukkan itu padaku, kan? Eugene bertanya pada pedang. Kembali di hutan hujan samar, pedang suci secara mandiri ikut campur dengan mimpi Eugene dan menunjukkan kepadanya visi masa lalu. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Eugene bertanya sekali lagi. Gadis dengan punggung menghadap ke arahnya. Apakah itu Anise? Atau mungkin justru Christina? Either way, dia tidak bisa hanya menganggapnya sebagai visi yang tidak berarti. Tuan Eugene, Mer, yang bersembunyi di dalam jubah, menjulurkan kepalanya dengan sebuah pertanyaan. Ketika Eugene merasa Mer mulai merangkak keluar dari jubahnya, dia membukanya sedikit. Mer ragu-ragu. Apa yang harus saya katakan? Jangan katakan apa-apa, kata Eugene padanya. Namun, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Ada alasan untuk semuanya. Mer menatap Eugene, yang telah menutup matanya dan mencoba untuk tidur sambil memeluk pedang suci. Jika kamu berniat tidur seperti itu, aku tidak akan bisa tidur di sebelahmu, keluh Mer. Lagi pula kamu tidak tidur, jadi ada apa dengan itu? Eugene mencibir. Itu benar, Mer, kamu bisa tetap di sisiku. Dan berjaga-jaga agar aku tidak melepaskan pedang suci dalam tidurku. Tuan Eugene, apakah Anda benar-benar meminta saya untuk melihat Anda tidur sepanjang malam dan mendengarkan apa yang Anda katakan dalam tidur Anda? Mer bertanya dengan tidak percaya. Sudah berapa lama sejak kamu mulai bepergian denganku? Apa yang membuatmu begitu terkejut, gerutu Eugene?
Mer tersenyum sedikit dan turun dari tempat tidur. Kemudian dia menarik kursi ke sisi tempat tidur dan duduk di sebelah Eugene. Baiklah, kalau begitu, Mer setuju. Aku pasti akan mendengarkan apapun yang kamu gumamkan dengan bodohnya dalam tidurmu. Alih-alih wajahku, awasi pedang suci dengan hati-hati, perintah Eugene padanya. Mer meyakinkannya, jangan khawatir tentang itu. Tapi kenapa kau mencoba untuk tidur seperti itu? Apakah menyegarkan jika kamu memeluk pedang suci dalam tidurmu? Petik 2. Eugene menjelaskan, saya melakukan ini untuk mimpi. Mimpi. Mer memiringkan kepalanya untuk bertanya. Eugene tidak menjawab lebih jauh dan hanya tertidur, masih memperhatikan pedang suci di tangannya.